Bismillah, banyak orang hari ini sibuk memotret makanan, umroh, hingga ibadah hanya demi viral dan eksistensi di media sosial. Tapi, tahukah Anda, ada penyakit bernama Jubriyah yang bisa menghabiskan amal kita dalam sekejap. Temukan rahasia bagaimana menjadi sosok yang tidak dikenal di bumi, namun sangat terkenal di penduduk langit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqihi wa lituqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah, yang mana Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan pada kita, sehingga kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dan keberkahan dalam hidup kita semua. Salawat dan salam tetap kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa istiqomah. Mudah-mudahan kita besok kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini yang lagi ngetrend, apa ngetrend ini? Yang lagi terkenal, itu orang-orang itu sekarang ingin jadi orang yang viral. Viral itu namanya, nggak terkenal nih orang. Kira-kira yang saya ibu bapak ini ingin jadi yang terkenal atau mboten? Sing mboten angkat tangan. Oke kan? Walaupun raus nih Pak. Sing angkat tangan namun sekedhik. Berarti yang lain pengen terkenal kira-kira itu. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini yang terjadi adalah kalau dia itu kepingin terkenal, maka dia ini sekarang mendekatkan diri dengan medsos, media sosial. Ada yang makan difoto, diupload, makan, kemudian duduk di tepi sungai difoto, lagi merenung. Semuanya itu pengen terkenal. Bahkan mohon maaf, waktu umroh, ibadah, ini pun juga ngupload. Assalamualaikum para jamaah. Saya lagi di mau tawaf. Coba sekarang ini orang pengen terkenal, semuanya dibuat viral, semuanya dibuat alat untuk mengenalkan dirinya.
Ini yang membuat kita berpikir, kenapa orang itu kok pilih viral di dunia atau terkenal di dunia, tapi tidak kepingin terkenal di akhirat. Orang terkenal di akhirat itu memang tidak enak. Dalam arti tidak enak itu, dia di dunia tidak diakui oleh manusia. Pengakuan ini menjadikan dia tidak dianggap eksis, tidak dianggap betul-betul terkenal. Makanya muncul kalimat begini, Pak, Bu. Kalau tidak narsis, mana bisa eksis? Kalau tidak pamer, maka tidak bisa terkenal. Maka harus dipamerkan itu semuanya. Dan hari ini rasanya sangat betul-betul membuat manusia itu lupa daratan. Kalau sudah terkenal itu lupa siapa dirinya sesungguhnya. Padahal kita ini oleh Allah diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menjadikan atau aku tidak menjadikan pada jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bapak Ibu sekalian, karena fungsi ibadah itu menjadi kekuatan kita, maka jangan salah, setan punya cara mengurangi pahala ibadah kita. Punya cara, Bu, Pak. Justru yang membuat ibadah kita ini cepat habis amalnya itu gara-gara terkenal. Gara-gara terkenal. Nah sekarang ngeten, Bapak Ibu pengen dipuji, dilem, nopo pengen dikritik? Kok enggak enak dikritik? Meskipun saya dengar ada yang pengen dikritik. Tapi nyun sewu, memang manusia itu rata-rata begitu. Mbak, sampean kok hebat. Kang, sampean kok hebat. Nah, dikasih kalimat hebat itu, ini kira tiang Surabaya, gede ndase. Nah, gede ndase itu yang menjadikan dia itu menjadi orang yang ujub. Sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu pesan, ada penyakit yang membuat kita ini rusak. Rusak dirinya, rusak amalnya, rusak akhiratnya. Apa itu pesannya ya Dahlan? Pesannya adalah penyakit ini namanya jubria, ujub dan riak. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh siapapun, bahkan dokter pun juga angkat tangan. Ini kalau dokter sudah angkat tangan berat. Baik dokter asli maupun dokter tidak asli. Nah, sekarang ini kan banyak yang jadi dokter, Pak. Dadak-dadakan. Jadi dokter dadak-dadakan, tidak pernah kuliah dokter tapi menyembuhkan orang. Alasannya wong pinter. Teng Magetan iki wonten mboten wong pinter. Kata. Maka Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi itu, penyakit ini tidak bisa disembuhkan kecuali dirinya sendiri berupaya untuk membersihkan. Bahkan mohon maaf, Pak Kiai, Pak Ustadz, itu juga kena penyakit jubria. Kalau Pak Kiai, Pak Ustadz sudah kena, apalagi lainnya. Penangkal petirnya itu loh kena, apalagi tidak kena penangkalnya. Bisa dibayangkan. Makanya kadang-kadang jadi orang itu tidak boleh kita merasa unggul. Kalau merasa unggul itu, maka dia menjadi orang-orang yang kena sifat jubria. Ujub itu apa sih ujubnya? Bangga dengan amalnya, bangga. Nyun sewu. Boleh Bapak Ibu kita ini niatnya untuk menjaga. Kadang-kadang orang sekarang ini kan membangunkan malam-malam pakai WA. Assalamualaikum, saudaraku, waktunya sholat tahajud. Niki saya nama mboten, Pak. Bu, saya nama mboten.
saya. Tapi hati-hati, karena setan itu masuknya lewat situ. Nah, maksudnya gimana setan itu? Panjenengan karena sudah sering membangunkan begitu, setannya muncul. Munculnya lewat temannya. Kang, senang kok istiqomah ya. Nah kan dipuji istiqomah, merasa bangga. Aku istiqomah. Istiqomah itu buatan ikatan suami takut istri di rumah, bukan. Tapi istiqomah dalam perbuatan. Maka ketika itu terjadi, orang sudah memuji, ini bahayanya. Karena setan itu halus. Menggodanya setan itu summala atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an samailihim wa an aimanihim wa an samailihim. Jadi setan itu mendatangi kita dari 4 titik. Karena menjadi 4 titik itulah dari depan. Jamaah pengajian di panti asuhan Salah ini, ini kok api-api. Dikasih maksiat di depan itu ditolak. Nah, berarti jamaah pengajian ini tidak bisa digoda lewat depan, harus lewat belakang. Lewat belakang ini apa Pak? Panjenengan semuanya ini banyak pujian-pujian, dilem, dipuji banyak orang. Wah, istiqomah. Kan orang senang kalau dipuji. Nah, orang yang senang dipuji ini Pak, Bu, yang menjadikan amal ini terkurangi dan seterusnya. Makanya paling enak itu diremehkan orang. Diremehkan itu paling enak daripada dipuji. Tapi tiang sekarang itu mesti ngeten. Iki lega aku gak melaku ya coba. Iki lega awak dhewe iki sapa maneh. Lho gaya begitu itu tidak bisa. Makanya kita ini harus mengkader, harus menyiapkan generasi yang melanjutkan kita. Insya Allah kita ini Pak Bu, mesti cepat atau lambat akan tergantikan. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Itu mesti dan tidak mungkin akan langgeng gitu. Siapa yang terkenal di muka bumi ini? Sinten Pak, yang terkenal di muka bumi ini? Belum ada medsos. Sinten yang terkenal? Dalam Ronaldo ada medsos. Siapa lagi Pak? Rano Karno sing nonton TV, sing boten nonton boten ngetos. Sinten malih? Yang terkenal belum ada medsos, ada TV dan semuanya. Satu yang terkenal Nabi Adam. Niki kalau kenalakan sing saya kan. Niki insyaallah sak dunya semerap Nabi Adam. Para rasul terkenal. Tapi kalau yakin panjenengan tidak kenal Nabi Idris, tidak kenal. Ceritanya saja mungkin jenengan, ya apa ya ceritanya? Ceritanya mungkin agak samar-samar Nabi Idris. Tapi Nabi Adam jenengan mungkin sudah terkenal. Lagi Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi terkenal. Mungkin jenengan juga tidak kenal ceritanya Nabi Ilyas, tidak kenal kan? Agak susah kan, karena memang kajiannya belum sampai situ kan. Dan mungkin jenengan kenal dengan Nabi Muhammad SAW karena beliau luar biasa. Tapi ada makhluk-makhluk Allah itu yang jahat juga terkenal. Contohnya, ya abu-abu ini agak akhir ya. Yang pertama depan, Namrud, zaman Nabi Ibrahim, Namrud. Zaman Nabi Musa, Fir'aun. Ini terkenal. Belum ada medsos ini, belum lahir HP ya, belum lahir. Terus kenal lagi ada Abu Jahal, Abu Lahab, sampai terkenal di Al-Quran, Tabbat yada abi lahabin wa tab, dan seterusnya. Ini semuanya menjadi terkenal. Maka Bapak Ibu, pilihan kita itu kalau mau menjadi terkenal, terkenalah yang baik-baik saja. Tetapi tidak mungkin setan membiarkan kita menjadi terkenal.
Nah, maka bahayanya kalau kita terkenal di dunia itu, bahayanya kalau kita tidak bisa menjaga diri, mesti akan terpeleset. Dan setan punya kuncinya itu. Setan punya kuncinya untuk melemahkan itu. Ya, setan punya kunci. Kuncinya bagaimana? Setan akan menggoda dengan 4 titik tadi, 4 jalan. Jalan depan maksiat. Nah, maksiat ini kan kita ngerti Bapak Ibu. Saya ini kemarin dari Singapura. Waktu studi banding di Singapura dan Malaysia. Jauh perbedaannya. Kalau Malaysia yang perempuan itu jubah-jubahan banyak. Yang pakai hotpants tidak banyak. Ada tapi tidak banyak. Berbanding kalau ke Singapura, justru yang pakai hotpants itu banyak, yang jubah hampir tidak ada. Yang berjubah ya guru-guru yang datang dari Indonesia itu jubahan. Kadang-kadang mikir sama teman-teman gini, Pak. Nah iya, kuwabe kok pakai hotpants. Ngertos hotpants, Bu? Hotpants itu ngertos. Hotpants itu celana pendek nih loh. Celana pendek mendekati segitiga. Ya tidak segitiga, tapi mendekati segitiga. Mepet. Kadang teman-teman ngomong, lah ya kan, ini ki apa? Ya apa maksudnya? Iki lek dari tontok iku nang ngarep moto. Lek ditontok iku ya ngurangi pahala. Ada yang bercanda menirukan gayanya Ustadz di televisi. Tidak dilihat itu eman, tidak dilihat itu ya berdosa. Ini barang bagus katanya. Saya tuh mikir ya Allah, iya ya. Itu satu maksiat di depan, kelihatan mata. Kalau dia itu bisa menundukkan pandangan, maka dia pun akan tergoda dengan berikutnya dari belakang, pujian-pujian. Tidak cukup itu, dari kanan setan akan juga menggoda. Dari apa? Dari urusan ibadah-ibadah. Jenengan disibukkan dengan ibadah. Mohon maaf, ibadah itu baik enggak, Pak? Baik enggak, Bu? Tapi kalau terlalu ibadah tidak baik, Pak. Loh, enggak bahaya ini. Orang itu kalau terlalu, itu mesti tidak baik. Terlalu ibadah juga tidak baik. Terlalu, Pak. Khalifah Umar radhiyallahu an pernah nyeret orang dari masjid gara-gara sholat duha. Sholat duha wiritan. Sama Sayyidina Umar diusir. Ngalih. Apa nyambut gawe? Disuruh bekerja, Pak. Karena tidak boleh kita ini terlalu begitu. Karena urusan kita beda. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita juga ada ibadahnya, ada bekerjanya. Sehingga Imam Syafi'i juga membagi waktu menjadi 3. 1 waktu untuk ibadah, 2 waktu untuk bekerja, 3 waktu untuk istirahat. Ada istirahatnya, Pak. Makanya dengan refreshing, rihlah, jalan-jalan, boleh. Dengan olahraga, boleh. Senam, boleh. Tapi ada pilihan senam dan ngaji, milih ngaji. Jangan milih senam. Senam kapan-kapan bisa. Senam itu sekarang jadi idola bagi emak-emak itu. Tapi bukan emak di sini. Nah, luar biasa. Nggak tahu, luar biasanya sama tuh. Nah, itu memang itu. Di Surabaya itu Masya Allah, pengajian hari Ahad kalah dengan senam. Saya sampaikan bolak-balik, Bu, Pak, pengajian itu sehat, iya. Tapi jangan lupa yang memberi sehat itu Allah. Tak tunjukkan ada instruktur senam, instruktur itu apa? Pelatih. Bapak, Ibu, gerakkan semuanya. Setelah senam, mandi,
minum air 1 gelas, mati. Coba habis senam loh Pak. Kira-kira salahnya di mana senam itu? Tapi saya tidak pernah nemu orang pengajian itu setelah pulang pengajian mati, itu jarang. Apalagi pas pengajian meninggal, tambah jarang. Tapi orang senam, goes atau apapun olahraga, dalam keadaan olahraga mati banyak. Makanya pengen hidup panjang, pengajian. Tidak nemu Pak Bu. Saya itu tidak nemu orang pengajian mati tiba-tiba. Bahkan yang dicari itu yang mati di pengajian. Jenengan sampun dongo napa boten? Ya Allah, matikan saya dalam pengajian. Bu, sudah doa Bu? Waduh, sego pecel seenaknya. Maksudnya apa? Kita ini sadar betul. Kalau kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan baik, maka Allah akan matikan kita dalam keadaan baik. Nah, dari sini Bapak Ibu, yang terakhir godaan setan itu sebelah kiri. Apa kiri itu? Kiri itu adalah panjenengan saya akan diancam. Mungkin satu, kena sihir. Ya toh? Orang kena sihir itu diantaranya siapapun bisa kena atas izin Allah. Ini dicatat. Siapapun bisa kena sihir atas izin Allah. Berarti apa? Kita ini juga diuji oleh Allah, Pak. Nabi Muhammad itu kena sihir, apalagi kita. Jadi jangan berpikir dengan wis tak wacana ayat kursi. Gak mempan. Maaf, setan itu ya apal ayat kursi loh Pak. Dia tidak percaya dengan. Setan itu juga hafid Quran, Bu, Pak. Memang setan itu awalnya iman dengan Allah. Awalnya itu iman, tapi karena dia itu tidak patuh, imannya jadi eman. Maka kalau ada orang itu yang iman kalah dengan eman, maka dia pasti akan kena. Contohnya, tapi kenapa Nabi Muhammad itu kok bisa kena? Apakah Nabi Muhammad itu tidak iman? Kira-kira pertanyaannya gimana jawabannya? Apakah Nabi Muhammad tidak beriman? Beriman, tapi kenapa kok kena sihir? Sebagai contoh, sebagai bentuk hati-hati. Berarti kita ini tidak boleh sombong. Aku ini kebal, buat disantet atau apa aman. Tidak usah begitu, teman. Tidak usah kepedean, tidak usah. Kadang-kadang ada orang itu kena santet, kena sihir, pergi ke wong pinter. Wong pinternya tidak pernah ngaji. Alasannya wong pinter ini juga Pak Kiai, alasannya begitu. Itu sama halnya keluar dari mulut buaya, masuk ke mulut harimau, sama. Iki kena santet ke Lamongan, sing iso ngelola Lamongan iki Banyuwangi. Itu sama halnya dia itu kena begitu. Maka apapun yang kena, idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari kita kembalikan kepada Allah. Panjenengan saya kena santet pun banyaklah istighfar. Banyaklah mendekatkan diri kepada Allah. Pasti akan sembuh. Pasti. Saya katakan pasti karena apa? Karena Allah akan mendekatkan pada kita sebuah pertolongan. Nah, dari sini Bapak Ibu, kita sadar betul siapa diri kita. Nah, maka tidak usah kita kepingin viral, tidak usah kita kepingin menjadi orang yang terkenal kalau kita tidak mengenal siapa diri kita. Nah, kepingin viral ada caranya. Caranya bagaimana kepingin viral? Tidak usah tidak usah dibuat-buat. Tapi jenengan laksanakan ini insya Allah jadi viral. Di surat Al-Mujadilah ayat 11,
Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu. Dan Allah tahu apa yang mereka lakukan, apa yang kita lakukan dengan sebab itu. Bapak Ibu, dua ini yang menjadikan kita akan viral, baik di dunia maupun di akhirat. Satu, iman. Dua, ilmu. Iman dan ilmu tidak bisa dipisahkan. Panjenengan punya arto, punya duit. Duit ini bolak-balik gitu. Iman dan ilmu itu seperti bolak-balik. Orang yang beriman tanpa ilmu, maka dia akan buta. Buta itu artinya dia tidak bisa melihat kehidupan. Ilmu tanpa iman, dia akan lemah. Saya ulangi, orang beriman tanpa ilmu, dia akan buta. Orang yang ilmu tanpa iman, dia akan lemah. Dia tidak akan berdaya. Ada banyak kasus, Bapak Ibu, kalau kita melihat itu. Orang yang beriman tanpa ilmu, maka dia akan tersesat. Dia akan buta. Contohnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada waktu itu belum dapat ilmu dari Allah. Nabi Ibrahim mencari Allah. Sampai pertama ketemu matahari. Matahari bagus. Iman. Ternyata matahari tenggelam. Bingung. Kok tenggelam? Mosok Tuhan itu mati. Nyari lagi ketemu bulan. Bulan purnama, api. Karena tidak tahu ilmunya. Hilang lagi. Gunung, apa? Karena belum tahu ilmunya. Maka kalau kita berilman, tepat sekali kalau panjenengan mencari ilmu dengan ngaji. Dan ngaji ini, Bapak Ibu, adalah cara kita untuk mengetahui Allah, cara kita untuk mengetahui Islam dengan luar biasa. Makanya iman dan ilmu tidak bisa dipisahkan.